Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan pagi hari ini setelah subuh kita bisa melanjutkan kembali sesi rehat subuh kita, dan topik yang kita akan bahas insyaallah di kesempatan ini yaitu kaidah memahami urf ataupun memahami batasan urf. Urf itu artinya adalah kebiasaan ataupun adat yang berlaku di masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Aminur Bais. Assalamualaikum Ustaz. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah. Udah ngopi Ustaz? Hangat ya benar. Hangat Ustaz. Alhamdulillah. Kalau dingin bahaya nih nanti Ustaz. Kurang tidur nih? Enggak juga. Oh enggak ya? Habis ngopi tadi. Masya Allah. Baik Ustaz. Ini kita pagi ini mau bahas tentang urf Ustaz ya. Kebiasaan, dan di pertemuan pekan lalu kalau tidak salah itu kita sampai di titik di kesimpulan di mana yang benar itu yang harus dibiasakan, atau gimana? Yang biasa belum tentu benar, tapi yang benar yang harus dibiasakan gitu Ustaz ya. Biasakan melakukan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Gitu Ustaz. Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke kaidah karena memang ini kadang menjadi istilahnya semacam pisau bermata dua gitu Ustaz ya. Jadi semacam senjata di mana ada kaidah al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu, adat itu, toh nyatanya memang di kondisi tertentu dia bisa menjadi penentu hukum gitu ya. Nah, kira-kira gimana Ustaz batasan dalam penggunaan atau kaidah yang perlu kita perhatikan dalam menerapkan kaidah gitu. Ini ada kaidah, kita butuh kaidah juga mungkin Ustaz ya untuk menerapkan. Itu gimana Ustaz? Batasan dalam penggunaan kaidah. Nah, itu Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi memang terkadang kita bermain dengan kaidah itu, kalau tidak dijelaskan penggunaannya maka akan menghasilkan kesimpulan yang berbahaya. Dan sederhana saja, kalau kita bermain dengan alat tertentu, kaidah itu kan seperti alat ya. Misalnya kita bermain dengan pisau atau geraji atau apapun ya, tapi kita tidak mendapatkan keterangan mengenai cara penggunaannya, maka yang terjadi adalah itu akan membahayakan. Anda membawa palu tapi nggak ngerti fungsi palu itu apa. Ada membawa pasa, tahu pasa? Yang dipakai untuk alat serut kayu, tapi nggak ngerti cara penggunaannya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga ketika seseorang menggunakan hal tertentu, kaidah tertentu, dia harus paham cara penggunaannya. Sebagai contoh ini penting. Ada sebagian orang yang punya kesimpulan bahwa Al-Quran itu lebih tinggi daripada hadis. Oleh karena itu, terus dia buat kesimpulan sendiri. Oleh karena itu, jika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hadisnya dihilangkan, yang dipakai Quran. Yang kedua, ini kesimpulan dia. Baik, kita boleh mengatakan bahwasanya Al-Quran lebih tinggi daripada hadis dilihat dari Al-Quran sebagai kalamullah dan hadis bukan kalamullah. Tapi kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa jika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka yang dipakai adalah Al-Quran dan hadis dibuang. Ini nggak nyambung. Kenapa? Karena tidak mungkin ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Mana mungkin ada? Sebab sumbernya satu. Dua-duanya wahyu Allah. Al-Quran wahyu Allah, hadis wahyu Allah. Kecuali kalau hadis palsu, buatan manusia. Itu bukan hadis, lalu diklaim sebagai hadis, sangat mungkin bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang lain. Tapi kan kita jelas tahu ini sumbernya bukan berasal dari sumber yang sama. Yang satu adalah buatan manusia. Sehingga dalam hal ini, ketika ada sebuah kaidah, lalu orang membuat kesimpulan dari kaidah itu yang salah, maka akan menghasilkan kesimpulan yang sangat menyimpang. Dan karena kesimpulan ini sampai mereka mengatakan bahwa yang haram dalam syariat Islam itu hanya ada 4. Bangkai, kemudian hewan yang disembelih untuk selain Allah, babi, dan darah. Selain itu halal semua. Akhirnya mereka menghalalkan tikus, ya, menghalalkan cindil, tahu cindil? Anak tikus.
Sampai ada pertanyaan yang diajukan kepada tokohnya, apa hukum jamu cindil? Jadi cindil itu jadi jamu, anak tikus itu jadi jamu. Tikus ketika sudah melahirkan anak kan masih merah sekali itu, itu diambil, dimakan tanpa dikunyah, jadi jamu. Namanya jamu cindil. La haula wala quwata illa billah. Dan mereka kadang diiringi dengan minum khamr. Mereka punya keyakinan ini halal. Kenapa halal? Karena tidak ada dalam Al-Quran. Adanya memang dalam hadis. Sehingga ketika di Quran tidak diharamkan, tapi di hadis diharamkan, bagi mereka hadis nggak berlaku. Dengan mengambil kaidah apa yang ketika bertentangan antara Al-Quran dan hadis, maka yang dipakai adalah Qurannya dan hadis tidak dipakai. Ini kesimpulan yang salah dan kesimpulan ini sangat berbahaya. Contoh yang lain, Khawarij punya kaidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan itu dibawa kemana-mana. Itu Khawarij. Terus dibuat kesimpulan, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, apapun alasannya. Akhirnya mengkafirkan banyak orang. Terus dia buat kaidah lagi, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia jadi kafir. Akhirnya kaum muslimin yang lain juga dikafirkan, karena tidak ikut mengkafirkan orang ini. Sehingga misalnya Khawarij mengkafirkan A, kemudian B, C, D, E sampai Z, tidak ada yang mengkafirkan A. Oleh Khawarij, B, C, D, E sampai Z dikafirkan semua. Gara-gara dia tidak mengkafirkan A, yang menurut Khawarij A ini kafir, menurut Khawarij. Nah, itu kesalahan dalam penggunaan kaidah akan berakibat sangat fatal. Sehingga semua ini perlu kita luruskan ya. Dan ahlu sunnah, Masya Allah, mereka adalah kaum ummah wasatan yang Allah puji dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah aku jadikan kalian sebagai umat wasat, umat pertengahan. Dan makna umat pertengahan adalah dia tidak memberikan sikap ekstrim, sehingga mendudukkan perkara itu sesuai dengan porsinya. Baik, termasuk diantaranya kalimat al-adah muhakkamah, bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Adat dan budaya bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Seperti apa batasannya? Nah, bagian ini insya Allah yang akan kita bahas. Di buku saya sebutkan tentang poin yang kelima, kaidah penggunaan urf. Kaidah penggunaan kebiasaan sebagai standar. Dalam kaidah penggunaan urf, saya sebutkan pertama adalah beberapa dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan sesuatu itu kepada urf ketika Allah tidak menjelaskan batasan syariatnya. Sehingga batasannya Al-Qur'an menyuruh kembalikan ke urf. Sebagai contoh di sini ya. Dalam cara menuntut hak diat, terkait cara menuntut hak diat, Allah ajarkan agar dilakukan sesuai urf. Fattiba'um bil ma'ruf. Barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya karena kasus pembunuhan, hendaknya yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dia nagihnya itu dengan cara yang baik. Bil urf, bil ma'ruf, maksudnya adalah sesuai urf. Ya wajar saja, buat yang normal saja. Contoh yang lain, pergaulan antara suami dengan istri. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan bil ma'ruf, dengan cara sesuai urf. Sehingga kalau ditanya, nilai nafkah dalam standar syariat berapa? Kembalikan ke urf. Berapa urf? Ya, masing-masing punya kebiasaan yang berbeda-beda. Jakarta dengan yang tinggal di daerah akan berbeda. Yang tinggal di Saudi misalnya, atau di Malaysia, atau di Singapura akan berbeda dengan yang tinggal di Indonesia. Dan mengembalikan ke uruf artinya kembalikan kepada standar yang wajar yang diakui oleh masyarakat. Dan masih banyak lagi ya. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya Islam menggunakan uruf sebagai batasan untuk yang tidak ditetapkan. Sehingga mereka boleh menggunakan itu untuk kegiatan mereka sehari-hari. Sedangkan yang sudah ditetapkan ya tidak bisa dikembalikan ke uruf.
Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Tadi di sini di poin 6 ini kan Ustaz sampaikan ya bahwa kaidah ini atau alat ini hanya bisa dipakai untuk dua kondisi gitu ya, atau dua keadaan. Berarti kan sebenarnya ini cukup membantu ya, atau menjadi semacam guidance gitu ya, arahan untuk mereka yang mau pakai kaidah ini gitu. Nah itu kira-kira seperti apa perincian dua kondisi ini? Ya, ini ada di halaman 309. Kalau para pemirsa punya buku fikih bermadhab, yang pertama adalah untuk penjelasan dalil yang redaksinya umum dan tidak dijelaskan oleh syariat. Misalnya, syariat memerintahkan berbakti kepada orang tua. Syariat memerintahkan kita untuk apa lagi? Untuk berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama. Ya. Kemudian syariat memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keluarga. Itu kan perintah yang sifatnya umum. Dalam arti, apa saja rincian berbuat baik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga, syariat tidak memberikan penjelasan. Dan itu dikembalikan ke urf. Karena ketika ada perintah umum, sementara syariat tidak memberikan batasan penjelasannya, maka penjelasannya dikembalikan ke uruf. Satu itu. Insya Allah ini cukup mudah untuk dipahami. Seperti contohnya tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Bagaimana sih cara berbuat baik kepada orang tua? Standarnya apa? Nah, itu beda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain. Yang kedua, berkaitan dengan perkara mubah yang tidak diwajibkan dan tidak dilarang oleh syariat. Misalnya masalah muamalah. Masalah muamalah. Syariat memberikan penegasan. Muamalah hukum asalnya boleh. Jual beli boleh, dan transaksi yang lain hukum asalnya boleh. Ada? Lalu bagaimana skema bermuamalah ini? Kembalikan ke urf. Yang penting tidak melanggar larangan. Sehingga dari ini semua kita bisa memahami bahwa untuk bagian yang diberi kelonggaran oleh syariat, praktek manusia dan standar penggunaannya dikembalikan ke mereka. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kalau saya coba ngajuin contoh Ustaz ya, nggak tahu ini contohnya benar atau salah. Karena tadi kaitannya dengan muamalah dan juga tadi kaitannya dengan yang tidak ada larangan gitu Ustaz ya. Bagaimana kalau misalkan di masyarakat itu mereka memilih menggunakan adat ataupun uruf tadi sebagai acuan untuk bagi waris Ustaz? Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan di keluarga, ya sudah mungkin masyarakat Jawa punya adat sendiri Ustaz untuk bagi warisnya. Katanya ada berapa pikul gitu ya, saya pernah dengar tapi nggak tahu. Lalu kemudian nanti di masyarakat lain dia punya adat untuk waris, ya kita punya ini gitu, standar sendiri gitu. Kalau seperti itu kira-kira memenuhi dua kondisi ini enggak Ustaz? Ya ini justru malah pelanggaran. Karena warisan itu telah diatur oleh syariat. Jadi para ulama mengatakan ada 3 hal dalam pembagian harta di mana manusia tidak diberi ruang untuk turut ikut campur di sana. Pertama pembagian zakat, yang kedua pembagian ghanimah, yang ketiga pembagian waris. Sehingga ketika dilakukan pembagian waris, kalau itu sudah diatur oleh Al-Quran maupun hadis, ikuti saja aturan yang ada. Kalau kemudian dia tetap mau membuat cara pembagian sendiri, baik berdasarkan budaya maupun pemahaman maupun kesepakatan, ya seperti ini tidak boleh, karena sudah ada aturannya. Kita bicara sebagai seorang muslim ya. Anda sebagai seorang muslim, Allah sudah memberikan aturan, maka ikuti aturan yang ada. Nah, beda dengan misalnya wa halallahu al-bai'a, Allah halalkan jual beli. Terus cara jual beli gimana? Terserah kamu. Karena Quran tidak memberikan panduan cara jual beli. Hadis tidak memberikan panduan cara jual beli, tapi menjelaskan batasan yang dilarang. Jangan riba, jangan ada gharar yang fahish. Kemudian tidak boleh ada unsur kedzaliman. Bagian itu yang dihindari. Mengenai teknis dan caranya silahkan. Nah, warisan detail caranya dijelaskan. Cara bagi waris
ini dapat berapa dijelaskan. Sehingga yang bagian ini tidak boleh dilanggar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi kita Masya Allah sudah tahu nih sekarang ada alat, ada kaidah, nggak bisa sembarangan pakai, hanya pada 2 sikon saja, kondisi. Yang gitu ya. ada muhakkamah. Ah ya, yang al-adah muhakkamah tadi gitu Ustaz. Nah sekarang mungkin muncul pertanyaan berikutnya Ustaz. Adat-adat seperti apa ya, ataupun kebiasaan yang seperti apa Ustaz, yang bisa kita jadikan acuan gitu kan. Dia kan tadi al-adahnya muhakkamah, penentu hukum gitu Ustaz ya. Nah apakah semua adat atau ternyata adatnya ini juga, oh enggak, ada adat itu yang memang dia bisa jadi standar, ada yang enggak. Itu ada ininya enggak Ustaz? Baik, di sini saya sebutkan di syarat urf yang diakui sebagai standar. Di halaman 311 ya. Syarat urf yang diakui sebagai standar. Pertama, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat ya jelas nggak diakui. Pak, ini ada kebiasaan apa? Pakai baju buka aurat misalnya. Tahu kemben nggak? Basahan itu ya? Kemben itu baju wanita, tapi hanya dia terbuka dada. Ya. Sehingga misalnya ada upacara di mana wanita harus pakai kemben. Kalau nggak pakai kemben nggak boleh, apalagi jilbaban nggak boleh. Harus pakai konde, sehingga dalam pelaksanaan itu pakaiannya khusus, tapi membuka aurat. Kepalanya kelihatan, lehernya kelihatan, bahkan pundaknya kelihatan. Terus itu jadi adat misalnya. Ya kita katakan, masa kayak gini muslim mau praktek? Yang benar aja. Udahlah nggak usah jauh-jauh terlalu dalam belajar masalah agama. Kita kan tahu jilbab wajib. Terus adat seperti ini kita belain dengan alasan ini budaya. Ya mohon maaf, bagi muslim ini tidak boleh. Bagi muslim ya. Kalau misalnya ada orang lain yang mempraktek, itu urusan mereka. Bagi muslim ini tidak boleh. Sehingga misalnya padusan sebelum akad nikah itu dilakukan di luar, dan si calon pengantin perempuan itu pakai kemben, terbuka pundaknya, terus dia dimandikan pakai air bunga, air kembang. Mandi pakai air kembang tidak masalah ya. Mandinya di luar pakai jarik seperti itu dilihat banyak orang, ya tidak pantas. Sebagai seorang muslimah tidak pantas itu dilakukan. Maka yang kayak gini tidak boleh dilakukan karena ini adat yang bertentangan dengan syariat. Nah di sini saya sebutkan beberapa contoh yang dikutip oleh Al-Qadhi Abdul Wahab Khallaf, ulama Mesir. Beliau menyebutkan al-urful fasid wa ma ta'arafahu an-nas walakinnahu yukhalifu syara'. Urf yang batal, yang fasid adalah yang menjadi tradisi masyarakat tapi menyalahi syariat. Menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Kemudian di sini disebutkan ada makan riba, kemudian uqudul muqamarah, akad judi dan seterusnya. Yang kedua, uruf itu harus memenuhi standar muttaridah. Muttarid. Dia harus berkesinambungan dan ghalabah, dominan. Muttaridah artinya adalah bahwasanya kebiasaan itu bukan sifatnya insidental. Kalau insidental sekali dilakukan setelah itu besok sudah nggak ada, itu bukan kebiasaan namanya. Yang kedua, dia sifatnya ghalabah, dominan. Dominan itu artinya hampir semuanya mengakui. Tapi kalau hanya komunitas tertentu, itu belum jadi budaya, belum jadi adat. Misalnya, hanya di rumah ini saja praktek itu ada, di rumah yang lain tidak ada. Maka itu belum jadi budaya. Andaikan begini, ada orang yang punya pemahaman bahwa sebelum Idul Fitri kita harus memandikan rumah. Memandikan rumah sampai sak gedeng-gedengnya dimandikan kembang misalnya. Tapi praktek itu hanya dilakukan oleh Pak Paijo. Paijo punya rumah, rumahnya sebelum Idul Fitri dimandingkan dengan mandi kembang. Si Paijo ini. Sudah? Dan masyarakat yang lain nggak ada yang melakukannya.
Bisa nggak praktek ini disebut sebagai budaya, urf yang diakui masyarakat? Jawabannya belum. Karena yang praktek baru Pak Ijo, yang lain tidak ada. Baik. Apalagi ketika itu tidak berkesinambungan, tidak mutarid, sehingga hanya pas karena ini mau nikahan misalnya. Sementara di hari raya yang lain, Pak Ijo nggak melakukan seperti itu. Ini hanya pas mau nikahan. Maka yang kayak gini tidak diperhitungkan. Kemudian, uruf sudah ada sebelum terjadinya kasus. Kalau ada kasus dulu baru ada uruf, tidak bisa. Contohnya ini. Ada salah satu teman saya yang dia disidang sama takmir. Gara-gara ngadain kajian, terus ada makan-makan. Takmir tidak terima. Karena takmirnya sebenarnya nggak suka dengan kajian ini. Akhirnya orang ini disidang sama takmir. Terus dia bilang, kita akan membuat kebiasaan misalnya. Misalnya takmir beralasan, kita akan membuat kebiasaan di masjid ini nggak ada makan-makan. Nah, ini nggak bisa jadi alasan. Kita akan membuat kebiasaan. Akan membuat kebiasaan ini kan lucu jadinya. Ada sebuah kasus yang itu dipermasalahkan dengan dasar kebiasaan, tapi kebiasaannya baru mau dibuat. Tidak bisa. Misalnya, di sebuah lingkungan tidak pernah mempermasalahkan pakai jilbab. Lalu ada orang pakai jilbab atau membawa tamu pakai jilbab. Kemudian Pak RT-nya nggak setuju. Akhirnya saat di rapat RT dia angkat masalah itu dan dia mengatakan kita akan membuat kebiasaan di mana warga ini ketika keluar pakai konde. Loh, Bapak kenapa kebiasaan baru dibuat terus dipakai untuk menyalahkan praktek orang lain yang sebenarnya dia nggak salah? Yang kayak gitu tidak bisa jadi uruf. Jadi kebiasaan itu harus sudah ada sebelum kasus ada. Paham ya? Nah, di sini ada keterangan dari As-Suyuti, al-urful ladzi tuhmalu alaihi al-alfadhu innama huwal muqarin as-sabiq dunal mutaakhir. Urf yang digunakan untuk memahami lafaz adalah urf yang sudah ada sebelumnya dan bukan urf yang datang belakangan. Contoh yang lain. Misalnya, lewat di jalan ini gratis. Terus suatu ketika Pak RT menetapkan harus bayar. Lewat jalan ini harus bayar. Ya? Ketika harus bayar, maka dipermasalahkan oleh masyarakat. Kenapa harus bayar? Karena ini jalan umum. Kemudian Pak RT bilang, kita akan menetapkan kebiasaan kalau di sini lewat sini harus bayar. Akan menetapkan kebiasaan. Nah, itu kalau jadi uruf belum bisa karena baru mau diciptakan. Sehingga harusnya ada dulu ya. Kemudian ketika ada kasus baru dia dikasih dalil dengan uruf. Baik. Kemudian di sini tidak ada kesepakatan yang membatalkan. Kalau ada kesepakatan yang membatalkan, maka uruf itu tidak berlaku. Misalnya tukang ya. Tukang gajinya berapa harian? Kalau tukang di Jogja 150 per hari. Baik. Saya tukang, tapi saya mau tukang, tapi saya hanya bisa gaji 135. Nah, itu harus ada kesepakatan. Karena ini menyalahi uruf. Umumnya di sini 150. Tapi kita buat kesepakatan baru. Saya hanya baru bisa bayar 135. Dan Anda nanti kerjanya sampai sekian. Dikurangi jadi jam kerjanya. Kok tukangnya bersedia? Lanjut. Contoh yang lain kayak gini. Boleh nggak sih gaji karyawan di bawah UMR? Itu kan menyalahi uruf. Jawabannya boleh jika ada kesepakatan. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah. Berarti ini kalau boleh kita simpulkan Ustaz ya. Tapi ini agak kebalik mungkin ya. Berarti yang pertama adatnya itu harus ada dulu. Kemudian dia itu dominan ataupun ya diakui oleh kebanyakan. Dan yang ketiga, dia tidak ada kesepakatan yang batalkan. Dan yang keempat,
dia nggak boleh melanggar syariat gitu ya. Sehingga kalau mungkin ada adat lalu memang kebiasaan dipraktekkan, tapi ternyata yang keempat bermasalah dengan syariat, nggak bisa kita pakai gitu saja. Betul. Baik. Mungkin kita masuk ke diskusi Ustaz? Atau mau ditambah yang ke-8? Boleh? Kita selesaikan yang terakhir ya. Baik. Ya. Nah ini juga menarik Ustaz ya, karena kalau kita bicara adat tadi, kebiasaan itu kan istilahnya dia dinamis gitu Ustaz ya. Jadi artinya kalau dia dijadikan sebagai acuan, ada kemungkinan kita akan berubah-berubah ngikutin ini. Nah itu gimana kaidahnya? Ya, kalau adat tuh dinamis betul ya. Tapi aturan penggunaan adat tidak dinamis. Tidak berubah. Aturan penggunaan adat ya seperti ini. Meskipun bisa jadi adatnya dinamis. Sehingga seperti tadi, 4 syarat tadi tidak boleh lepas. Nggak bisa kemudian tidak diberlakukan salah satu. Karena masalah dinamisasi adat yang tidak berlaku. Adatnya dinamis, aturannya tidak dinamis. Sebab hukum itu sudah final ya. Saya juga heran kadang orang mengatakan aturan menyesuaikan budaya. Ini apa nggak kebalik? Apa fungsi aturan kalau aturan menyesuaikan budaya? Mending aturan disingkirkan aja yang sudah ada budaya. Apa fungsi aturan? Aturan harus menyesuaikan budaya. Sehingga aturan bisa berubah-berubah tergantung budaya. Aneh orang ini. Kalau aturan menyesuaikan budaya, berarti kan aturan nggak perlu ada. Sebab gini, aturan menyesuaikan budaya kan berarti aturan harus taat kepada budaya. Dia di bawah payung budaya, di bawahnya. Saat aturan bilang A, budaya bilang B, aturan dihilangin. Sudah? Nanti aturan bilang C, budaya bilang C, selaras ya. Lanjut. Kalau gini kan aturan dibuang saja. Semuanya sudah ada di budaya. Dan jika seperti ini, maka mereka sama dengan menyatakan secara isyarat ya, bahwa manusia nggak butuh nabi. Sebab nabi datang itu dengan membawa aturan. Membawa wahyu, isinya aturan. Kalau kemudian aturan nabi ini harus menyesuaikan budaya, sehingga kalau selaras dipakai, misalnya budaya bilang A, aturan bilang A, pakai nih selaras. Budaya bilang B, aturan bilang C, nggak dipakai ini aturan. Andai kan seperti ini, berarti kan cukup budaya saja. Nabi nggak perlu ada. Dan itu jadinya akan membuat hidup ini jadi semuanya serba nggak selaras. Baik. Ada kaidah la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan perubahan waktu. Kaidah ini benar adanya, tapi penggunaannya disesuaikan. Coba kita lihat di sini. Saya kutipkan keterangan Dr. Muhammad Siddiqi Al-Burnu. Beliau dari Gaza kalau nggak salah, dari Palestina. Tapi beliau ngajar di Riyadh. Ya. Ittafaqat kalimatul fuqaha'i ala anna al-ahkam allati tatabaddalu bitadabbuli az-zaman wa akhlaqin nas innama hiya al-ahkam al-ijtihadiyah faqat. Ulama sepakat bahwa hukum yang bisa berubah karena perubahan waktu dan tradisi manusia hanya berlaku untuk hukum ijtihadiyah saja, yang dibangun di atas prinsip maslahat atau qiyas atau urf atau kebiasaan. Karena itu untuk hukum yang nasiyah, al-ahkam nasiyah, hukum yang ditetapkan berdasarkan nas, thabitatun, ini tidak berubah. La tuqbalut taghyir, tidak menerima perubahan dan tidak masuk dalam kaidah ini. Nah, di sini saya kasih contoh misalnya. Allah mewajibkan suami ngasih nafkah ke istri sesuai dengan standar normal. Hukum ini tidak akan berubah. Kewajiban memberi nafkah itu tidak akan berubah. Sehingga nggak ada ceritanya. Tapi Pak, sekarang para wanita itu bekerja. Maka hukumnya berubah. Suami tidak wajib memberi nafkah istri karena para istri sudah bekerja. Itu ngawur kayak gini. Jadi hukum bahwasanya suami harus memberi nafkah kepada istrinya, itu hukum baku, nggak mungkin berubah. Namun berapa nilai nafkah yang sesuai standar mungkin berubah. Dipahami ya? Baik, misalnya anak berkewajiban belajar, itu aturan baku, tidak mungkin berubah. Tapi apa mata pelajaran yang harus dipelajari mungkin berubah.
Nah, sehingga perubahan hukum mengikuti perubahan zaman itu pada keterangan di bawahnya, bukan hukumnya. Baik, coba kita lihat. Pembeli boleh membatalkan transaksi dengan hak khiyar aib. Itu hukum ya. Ini kan nggak mungkin berubah. Hukum ini bagian dari aturan syariat yang tidak akan berubah. Namun seperti apa ukuran aib yang bisa menjadi alasan membatalkan akad, ini berubah tergantung budaya masyarakat. Oke, kalau kayak gini termasuk cacat yang boleh membatalkan akad. Kalau kayak gini cacat yang nggak diperhitungkan, itu standarnya uruf. Contoh yang lain, riba itu haram. Itu nggak mungkin berubah. Riba haram itu nggak mungkin berubah. Sudah? Tapi bagaimana praktek riba di masyarakat di zaman jahiliyah dengan zaman sekarang mungkin akan berbeda. Sehingga kita menghukumi praktek ini riba karena ada unsur riba di sana. Meskipun dulu ketika itu dipraktekkan tidak ada ribanya. Misalnya arisan uang ya. Dulu arisan uang banyak digunakan oleh masyarakat, banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Tapi nggak ada ribanya. Belakangan arisan uang ada ribanya. Misalnya harus ngasih makan bagi siapa yang dapat. Maka arisan bisa kita hukumi berbeda gara-gara ada perubahan tradisi di masyarakat. Tapi ribanya haram tetap. Dipahami ya? Sehingga untuk hukum tidak mungkin berubah. Khamr itu haram. Terus minuman apa saja yang masuk khamr mungkin akan berkembang terus. Orang melakukan eksperimen-eksperimen, jadilah khamr-khamr baru. Kadang apa-apa dicampur jadi oplosan ya. Misalnya anggur dicampur dengan pertalite, nanti pertama campur. Orang buat oplosan itu, yaitu riba, khamrnya haram. Tapi bagaimana jenis khamr itu tergantung dari bagaimana cara orang membuat. Nah, itu yang dimaksud taghayyurul ahkam atau perubahan hukum bisa berubah karena taghayyurul azman wal amkan. Wallah. Baik Ustaz, ini mungkin nanti yang jadi titik permainannya adalah ranah qat'i dengan ranah ijtihadi tadi. Karena kita sepakat yang ijtihadi ada kemungkinan berubah dengan zaman dan tempat gitu ya. Iya, karena apalagi ijtihad sendiri kan sangat bisa berubah. Baik, mungkin kita lanjut ke diskusi Ustaz.